kita mulai saja. Selamat sore untuk Ibu Gema. Ya, selamat sore Pak. Kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Pak, tetap semangat walaupun sudah di penghujung hari nih ya, di sore hari dan di akhir pekan. Baik Bu ya, sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Sesuai kesepakatan Bu ya, yang telah kita komunikasikan sebelumnya kemarin, bahwasannya pada sore hari ini kita akan melaksanakan ngobrol ya, secara ringan saja Bu, guna untuk mendiskusikan tentang hal-hal yang sedang Ibu rasakan di akhir-akhir di saat ini di sekolah Ibu ya. Benar begitu ya Bu ya? Iya benar Pak, jadi semoga ngobrol santai ringan ini juga bermanfaat ya Pak, khususnya bagi saya pribadi. Baik Bu. Kira-kira apa saja yang Ibu mau ceritakan di dalam pertemuan kita ini? Silakan. Nah gini Pak, jadi saya baru saja mendapatkan informasi bahwa salah satu rekan sejawat saya dan beliau adalah sahabat saya di sekolah. Nah ceritanya beliau itu baru saja disupervisi oleh pengawas sekolah kami. Nah yang kurang mengenakan, jadi rekan saya ini mendapat teguran dari kepala sekolah sebab kepala sekolah itu menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi ketika rekan saya mengajar di kelasnya seperti itu. Nah pengawas ini tampaknya dia kurang berkenan gitu, keberatan ketika rekan saya itu mengajar tanpa menggunakan buku teks. Nah jadi rekan saya itu mengajar manfaatkan sumber belajar lain selain buku teks, karena memang saya ketahui bahwa buku teks peminatan itu masih terbatas sehingga tidak bisa dibagikan ke seluruh siswa satu persatu seperti itu Pak. Begitu ya. Jadi kira-kira hambatan apa yang menyebabkan rekan sejawat Ibu itu tidak menggunakan buku teks? Ya, kira-kira apa hambatannya? Nah, jadi dalam pembelajaran. Begini Pak, jadi rekan sejawat saya atau sahabat saya itu dia terbiasa menggunakan sumber belajar lain karena berkenaan dengan keterbatasan buku teks peminatan. Nah, jadi selain dia harus berbagi dengan rekan guru yang lain, jadi dia cerita gini, karena sudah terbiasa dengan keterbatasan itu, jadi dia lebih kepada mencari sumber belajar lain, sehingga apalagi untuk materi yang tidak sulit atau yang sudah sangat dikuasai, jadi dia tidak menggunakan buku teks seperti itu Pak. Tidak menggunakan buku teks lalu. Iya benar Pak. Menurut Ibu, apa kelebihan yang dirasakan oleh rekan sejawat Ibu itu ya pada saat mengajar lalu tidak menggunakan buku teks? Nah, jadi beliau itu merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi dan menjadi Pak, secara tidak langsung mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Kebetulan di sekolah kami kan IKM Mandiri Belajar, begitu Pak. Gitu, ya. Iya Kalau Pak. boleh tahu Bu, ya pada saat mengajar itu kira-kira rekan sejawat Ibu itu menggunakan sumber belajar apa? Kalau saya amati ya Pak ya, beliau itu menggunakan sumber belajar dari internet, misalnya dari YouTube atau artikel atau dari IG, dari TikTok seperti itu Pak. Iya Bu. Kalau menurut pengamatan Ibu, apakah menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau menurut saya nih Pak, kalau saya pikir-pikir kembali ya, penggunaan buku teks itu tidak menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa memperkaya referensinya sih Pak dalam mengeksplor materi pembelajaran. Iya Bu, saya setuju dengan Ibu. Jadi bukan hanya buku teks saja, tapi kita bisa menjadikan banyak sumber belajar Bu ya. Kemudian semakin banyak sumber belajar yang kita gunakan, maka akan semakin baik proses pembelajaran yang akan berlangsung. Tergantung daripada bagaimana kita secara kreatif untuk bisa mengolah ya, supaya tercapai tujuan pembelajaran. Mungkin gitu. Kemudian berkenaan
berkenaan dengan apa yang telah Ibu katakan sebelumnya, rencana yang Ibu ingin melaksanakan untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira apa Bu? Oke, baik Pak. Yang pertama tentunya saya akan coba berbincang dengan sahabat saya tersebut dan mengajaknya menyampaikan permohonan maaf kepada pengawas sekolah yang mensupervisi seperti itu, sehingga tidak menimbulkan suatu kesalahpahaman yang berkepanjangan. Nah, kemudian juga saya akan coba menemani dia menghadap kepala sekolah dan menyampaikan kepada kepala sekolah itu berkenaan dengan ketersediaan buku teks peminatan. Sehingga memang harus berbagi dengan rekan guru lainnya karena ketersediaannya itu belum dapat diberikan kepada setiap siswa secara individu, dan saya juga akan mencoba mendata kembali karena kebetulan saya sebagai petugas perpustakaan untuk mengajukan usulan berkenaan dengan anggaran buku teks peminatan ini sedikit demi sedikit di anggaran dana 2023 ini Pak. Begitu Bu. Jadi untuk langkah selanjutnya apa yang akan Ibu sampaikan terhadap kepala sekolahnya Ibu sekaligus terhadap rekan sejawat Ibu terkait permasalahan yang Ibu utarakan sebelumnya tadi? Nah, jadi saya akan mengatakan bahwa perlu meluruskan permasalahan tadi berkenaan dengan hasil supervisi yang dilakukan oleh pengawas sekolah agar tidak terjadi miskonsepsi yang berkepanjangan Pak ya, dan meminta bantuan kepala sekolah juga untuk menjembatani permasalahan tersebut, artinya tidak dibiarkan begitu saja. Nah, selain itu juga saya akan coba untuk memberikan usulan penambahan koleksi buku teks peminatan ini agar setiap murid bisa dipinjemin setiap individu satu gitu kan. Nah, saya juga akan mengajak rekan saya untuk menggunakan berbagai macam sumber belajar lain yang relevan yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar sembari menunggu terpenuhinya buku teks peminatan tadi. Artinya di sini kita juga bisa melakukan atau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan KSE agar murid itu bisa lebih merdeka belajar dan sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka kategori mandiri belajar sesungguhnya yang saat ini memang sedang diterapkan di sekolah kami. Mungkin begitu Pak berkenaan dengan hal yang ingin saya sampaikan. Sekali rencana-rencana itu ya, mudah-mudahan bisa berhasil dengan baik ya Bu. Iya, amin Pak. Ya, kemudian selanjutnya Bu, apa yang menjadi komitmen Ibu ya terkait dengan apa yang telah Ibu sampaikan tadi? Nah, jadi begini Pak, saya berkomitmen untuk selalu belajar, menjadi teladan dan berkolaborasi dalam menghadirkan pembelajaran yang berorientasi pada murid di tengah keterbatasan sarana dan prasarana sekolah. Namun tetap berusaha juga untuk memenuhi kebutuhan belajar murid itu, sehingga murid bisa merasa senang, merdeka, merasa aktif, semangat mengikuti pembelajaran dan tidak lupa tujuan pembelajaran dapat tercapai sebagaimana mestinya. Wah, bagus sekali itu. Kemudian berkenaan dengan apa yang telah Ibu sampaikan, saya juga secara pribadi sangat mendukung apa yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar Bu ya, sesuai dengan harapan kita Bu. Iya Pak. Terima kasih Pak Baringan atas waktunya ya, sudah berkenan ingin berbagi, ingin sharing, dan mudah-mudahan kita semua ini bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Dan terima kasih atas dukungan Bapak, mendoakan semoga rencana yang saya rencanakan dan komitmen saya tadi dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan. Baik Bu, amin. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan bersama tadi bermanfaat. Ke depan anak-anak kita menjadi lebih baik ya Bu ya. Iya, semua yang menjadi rencana-rencana kita dapat terlaksana dengan baik. Amin. Sehingga kita dapat meningkatkan dan mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Amin. Salam sehat selalu untuk Ibu. Ya, salam sehat dan bahagia selalu Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu.